潔世一。俺はストライカーだ。Banyak orang mengira sulit untuk meraih kekayaan dan memiliki pikiran bahwa jika tidak memiliki gelar bisnis atau keahlian dalam hal bisnis ataupun kewirausahaan, membangun kekayaan dan mencapai kebebasan finansial hanyalah impian belaka. Namun pemikiran tersebut tidak sepenuhnya benar. Kekayaan dapat dicapai oleh siapa saja yang mau bekerja dan mempelajari cara mainnya. Dalam konten kali ini, kita akan membahas beberapa hal, yaitu tentang apa hal terpenting jika kita ingin menjadi kaya, bagaimana cara untuk mengalokasikan waktu dan uangmu, bagaimana seharusnya kita menjalani hidup. Langkah pertama, buat tujuan finansialmu. Salah satu cara yang bagus untuk mulai membangun kekayaan adalah dengan cara menetapkan tujuan keuangan. Menetapkan tujuan keuangan memiliki banyak manfaat, seperti memudahkan kamu untuk mengingat, melacak progres, dan memantau pemasukan atau pengeluaran yang telah kamu lakukan, serta menjadi data untuk dievaluasi ke depannya. Masalah yang biasanya dihadapi orang-orang adalah penentuan goals. Dalam penentuan goals tersebut, biasanya orang-orang tidak serius dan tidak merencanakannya secara matang, sehingga sulit untuk melihat perkembangannya dan bahkan tidak berhasil tercapai. Tentukan financial planningmu, mulai dari tujuan jangka pendek untuk sekitar 1 tahun yang akan datang, dan tujuan jangka panjang seperti untuk masa pensiunmu kelak. Lalu, buat roadmap bagaimana caramu untuk mencapai tujuan tersebut. Langkah kedua, hindari pemborosan dan rencanakan budget pengeluaran. Pemborosan adalah keterampilan yang kebanyakan orang pandai melakukannya. Mungkin terdengar sederhana, tetapi kenyataannya banyak orang terlena dengan mengeluarkan uang untuk memenuhi keinginannya yang berlebihan. Itulah mengapa begitu banyak dari kita yang menjadi boros. Kita mempercayai uang sebagai sumber kenyamanan, namun hal itu tidak sepenuhnya benar. Kita menghabiskan begitu banyak waktu untuk berpikir tentang cara mendapatkan lebih banyak uang, hingga lupa hal-hal yang sangat penting, yaitu cara mengelola apa yang sudah kita miliki untuk menjadi lebih kaya dari waktu ke waktu. Hal termudah yang dapat kita lakukan adalah dengan cara mulai mengeluarkan uang sesuai budget pengeluaran. Langkah ketiga, hindari hutang jahat. Hutang menjadi masalah besar di kalangan masyarakat. Mungkin kita pernah mendengar pepatah yang mengatakan, hutang adalah perbudakan atau kabar buruk untuk kondisi keuanganmu, yang menunjukkan bahwa kita berada di over leverage dan terjebak dalam bahaya hutang yang sulit dikendalikan. Hutang dapat sangat mempengaruhi hidup, tetapi lagi-lagi tergantung bagaimana cara kita menanganinya. Sangat mudah bagi kita untuk berhutang atau menghabiskan uang lebih dari yang kita miliki, meski kita telah mengetahui keburukan hutang dan konsekuensi jika terlalu banyak berhutang. Jadi, jika kamu saat ini dalam keadaan memiliki hutang, kamu harus mengurus semua tagihan dan memastikan semua tagihan dibayar tepat waktu. Hal berikutnya yang harus dilakukan adalah memahami perbedaan antara apa itu hutang jahat dan hutang baik. Hutang yang baik yaitu ketika kita meminjam untuk meningkatkan kekayaan. Hutang jahat yaitu ketika kita menghabiskan uang untuk hal-hal konsumtif yang nilainya turun dengan cepat seperti mobil baru atau HP baru yang akan membuatmu menyesal membelinya di kemudian hari. Pantau semua hutang dan suku bunga yang kamu bayarkan untuk memastikan hutang-hutang tersebut memenuhi kriteria di atas. Jadi, apakah hutang tersebut termasuk jahat atau baik? Selain itu, hal penting lainnya yang harus kita lakukan adalah menjaga pengeluaranmu dari pengeluaran yang berlebih. Mari kita hindari hutang dan siap untuk menjadi kaya. Langkah keempat, cari pekerjaan sampingan. Jika kamu ingin menjadi kaya, carilah pekerjaan sampingan. Semakin banyak side hustle yang kamu miliki, semakin banyak uang yang akan kamu hasilkan. Tujuannya adalah untuk mencari tambahan dan mendapatkan penghasilan yang lebih banyak untuk menjalani kehidupan yang lebih baik, ataupun untuk menabung lebih banyak. Jika kita ingin menjadi kaya dan bahagia, kita harus bekerja ekstra. Semua itu perlu dicari, sesuatu tidak akan datang dengan sendirinya, terlebih jika kita hanya leha-leha. Kita tidak perlu gelar atau pengalaman saat memulai pekerjaan sampingan yang menguntungkan. Bahkan, banyak orang memulai perusahaan mereka hanya dengan koneksi internet, komputer,
dan rasa haus akan keingintahuan. Bekerja keras itu perlu, tapi tetap saja jangan kesampingkan masalah kesehatanmu. Langkah kelima, investasi dan diversifikasikan portofolio investasimu. Jika kamu ingin menjadi kaya, penting untuk melakukan diversifikasi portofolio atau memilih lebih dari satu instrumen investasi. Lebih baik menempatkan uang dalam beberapa sektor saham yang berbeda dan obligasi dengan resiko yang berbeda-beda, daripada hanya memilih satu atau dua investasi saja. Don't put all your eggs in one basket. Di masa yang akan datang, kamu pasti akan merasakan hasilnya jika kamu melakukan ini dengan baik, meskipun hal ini tidak mudah. Dan yang terakhir, investasi pada kemampuan yang kamu miliki. Apa yang bisa kamu lakukan? Apa yang kamu suka lakukan? Dan apa keahlianmu? Menginvestasikan waktu dalam keterampilan adalah salah satu cara terbaik yang dapat dilakukan dalam proses menuju kaya. Seperti berinvestasi dalam keterampilan programming, fotografi, menulis, ataupun hobi lainnya. Cobalah memulai dengan sesuatu yang kamu minati seperti hobi yang bisa diubah menjadi pekerjaan sampingan, atau hanya sekedar meningkatkan bakat yang kamu miliki. Kamu juga dapat menjalani dan menganggap minat dan hobimu itu sebagai me time yang bermanfaat. Kamu perlu untuk keluar dari zona nyamanmu dan mulai belajar apapun yang paling kamu sukai, meski itu adalah sesuatu yang tidak akan menghasilkan uang untuk saat ini juga. Seiring berjalannya waktu, kamu pasti akan merasakan manfaatnya. Seperti kata pepatah, learn more, earn more, atau pelajari lebih banyak dan dapatkan semakin banyak. Uang adalah salah satu hal yang menyulitkan dalam kehidupan. Tetapi belajar kesadaran finansial tidak sesulit yang kamu pikirkan. Kamu tidak perlu duduk selama bertahun-tahun di bangku kuliah atau duduk di seminar yang membosankan untuk belajar tentang finansial. Belajar tentang finansial dapat dilakukan di mana saja jika kita menemukan sumber yang tepat. Kesadaran finansial berarti kita dapat membuat keputusan finansial yang tepat dan cerdas. Jadi setelah mengetahui langkah-langkah tadi, sekarang adalah saatnya untuk kamu mengevaluasi kembali caramu mengelola keuangan. Kuncinya adalah disiplin dan sabar, kemudian gunakan financial planning yang telah kamu buat untuk memberikan gambaran jelas tentang cara mencapai tujuan keuanganmu.